Bahtiar, Aldi Febriansyah, Ananda Ribi, Anissa Desriha, Berlin Bayu Sugara, Gran Saputra, Dede Kurniawan, Dimas Arya Dirgantara, Dwi Martina Sari, Gita Rahmadini, Iklan Suryana, Dena Saputra, Jonathan Pradita, Krisyanto, Dia Amalia, Mahmudi, Melati, Aryo, Farha, Alif, Anggi, Zakwan, Syamsul, Irfan. Kemana? Sakit. Rafli, Fadil, Reski, Sakit. Lima, Rifan, Saat, Sri Munasib, Syania, Zabra, Jaka Jaki. Mana? Oke. Satu paket ya. Zora. Oke, ada dua teman dari kalian yang sakit. Kita doakan bersama-sama semoga dia cepat diangkat penyakitnya. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Syukurullahu al-Fatihah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Sehat ya. Kita mulai pembelajaran hari ini PAI melanjutkan materi yang kemarin berkenaan dengan materi sujud. Minggu kemarin kita belajar tentang sujud apa? Sujud syukur. Sujud syukur itu apa? Oke, sebelum itu arti dari sujud sendiri itu apa? Penghambaan diri kita sebagai manusia terhadap Allah. Itu siapa? Tuh. Sujud syukur dilakukan ketika mendapatkan kebahagiaan. Kita contohkan, Agus, Bapak kasih 5.000, Bapak sujud syukur nggak? Sujud syukur nggak? Kenapa? Kan itu dapat kebahagiaan. Biasa aja. Kalau misalkan Bapak kasih, Agus, nanti minggu depan ikut Bapak umroh, sujud syukur nggak? Kenapa? Senang. Oke. Tapi kan itu sama-sama. Dikasih 5.000 senang, dikasih hadiah umroh senang. Sama-sama senang. Tapi kenapa ketika dikasih uang 5.000 biasa aja, dan ketika dikasih umroh sujud syukur? Kenapa kira-kira? Karena porsi ke dan berkesan atau berkah. Oke, hari ini kita bakal belajar tentang sujud sahwi. Nanti kedepannya kita bakal belajar tentang sujud sahwi, tentang tata caranya,
tentang gimana sih momennya ketika itu dilakukan, ada apa sebelum itu dilakukan. Oke, sebelum kita masuk, silahkan dibuka bukunya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk baca tentang sujud sahwi. Silahkan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika sholat atau sholat itu menjumpai lupa akan ayat rokaat maupun rukun sholat yang lainnya. Misalkan harusnya dari udah baca surat pendek nih, Al-Fatihah, surat pendek, tiba-tiba sujud. Itu gimana? Pak, katanya tuh, kan misalkan itu yang dilakuinya imam. Pak, saya lupa, maaf. Apakah si imamnya harus berhenti sholat? Stop. Saya salah nih. Ulangi lagi yuk. Harus gitu? Atau misalkan ketika tahiyat terakhir harusnya bangun, udah sujud tuh tahiyat, ini malah bangun lagi nambah rakaat. Kalian tuh sebagai makmum, misalkan yang kesalahannya itu imam, kalian sebagai makmum pas udah mau tahiyat lah kok bangun lagi si imamnya, kalian gimana? Apa yang harus kalian lakukan sebagai makmum? Subhanallah. Itu kalau misalkan imamnya ngerti. Kalau misalkan imamnya gak ngerti, tiba-tiba udah subhanallah gitu, tapi imamnya tetap berdiri melanjutin satu rakaat lagi. Kalian gimana? Ikutin imam atau kalian sendiri salam?
Ayo, yang ngikutin imam maju. Yang sendiri salah maju. Ayo, benar tuh maju. Kita sebagai makmum, mau gimana pun imam, misalkan salah karena lupa, kita harus mengikuti. Terus Pak, kalau misalkan si imamnya nggak sujud sahwi, gimana? Kalian sadar karena si imamnya misalkan udah ngelakuin kesalahan, terus nggak ngelakuin sujud sahwi karena emang nggak sadar dia ngelakuin kesalahan. Terus kalian sebagai makmum kayak gimana? Sadar kalian mah tadi tuh si imam salahnya, tapi nggak sujud sahwi. Terus kita sebagai makmum gimana? Ke bawah salah dong. Gimana ayo? Kita reka adegan deh. Yang suka jadi imam siapa? Ada yang pernah jadi imam di sini? Oh iya benar. Enggak suruh baca. Kita ke adegan aja. Tahu ke adegan? Apaan gimana? Pura-pura. Ya kayak acting lah. Kita bikin scan atau acting atau pertunjukan seolah-olah ada seolah-olah ada satu kumpulan yang sedang sholat dan melakukan kesalahan si imam. Itu nanti kita lihat gimana sih kita sebagai makmum dan kita sebagai imam ketika melakukan kesalahan dalam sholat. Ayo bro, nanti sama yang lain juga. Siapa yang mau? Ayo, maju. Agus maju. Sini. Si Bram posisinya jadi imam. Ya enggak baca surat, enggak. Kita reka adegan aja. So, posisi sholat gimana? Gini. Ayo di belakangnya jadi makmum. Agus sini. Masa sejajar sama imam? Sini. Nah, posisinya itu kalian dari bawah. Dari tahiyat. Coba tahiyat. Tahiyatul iya. Enggak, posisinya dari duduk di antara dua sujud. Mau menjelang tahiyat akhir. Nah, pura-puranya udah sujud aja ya, nggak mungkin sujud kan? Gak ada alasnya, kasihan. Sujud. Ini dongkok. Set. Bangun atau imam bersuara tuh, Allahu Akbar. Sujud nih posisinya, sujud. Sujud dulu. Lihat ya, perhatiin ya yang lainnya. Sujud, bangun, Allahu Akbar. Harusnya kan tahiyat akhir nih. Kamu pakai posisi tahiyat akhir. Tapi si Bram selaku imam nyelonong langsung berdiri. Nah, kamu sebagai makmum ingat rakaat kayak gimana? Subhanallah. Gitu. Kalau misalkan mau mengingatkan imam yang salah bacaan, rakaat dan lain-lain, itu pakai kita bersuara dengan subhanallah, bukan woi. Salah woi. Akhir batal salatnya kalau kayak gitu. Ayo coba subhanallah. Yang kencang atuh, pusing kurang dengar. Subhanallah. Kamu sebagai imam pura-puranya nggak dengar karena di luar lagi ada hajatan kayak udah posisi ini. Nah, nanti sebagai makmum nggak boleh tiba-tiba salam. Geuning imamna salah gitu kan. Salam we lah. Saya mau solo aja, solo. Imamnya nggak benar, nggak boleh kayak gitu. Nanti kalau misalkan kalian tiba-tiba salam, berarti pahala sholatnya bukan pahala berjamaah.
pahala sendiri. Kenapa? Karena mendahului awas, hati-hati. Bukan dalam hal ini aja. Misalkan kalian imam baru juga Allahu Akbar mau ruku, kalian karena masih muda, si sendi-sendinya masih oke, langsung Allahu Akbar. Sedangkan si imam kakek-kakek Allahu Akbar. Kalian harus tunggu dulu imamnya si kakek tersebut turun. Jangan kalian Allahu Akbar. Tuh tidak teuing. Bila tidak teuing si apa? Itu kalian udah kehitung lepas pahala berjamaahnya karena mendahului. Makanya kalian sok belajar ngaji, belajar makhraj, tajwid dan panjang pendek supaya nanti kalian yang jadi imam. Ulah si abah. Itu ya, kita balik lagi ke scan. Kamu berarti udah kan tadi ngingetin. Subhanallah, Pak Imam, Pak Imam, salam euy. Kalian harus bangun, bukan salam, bangun. Bangun. Nah, ketika posisi gini, ketika udah bangun, ternyata si imamnya tuh sadar, alah guru euy. Salah euy. Gua yuk, langsung ke bawah deui, isi. Dan aya udah berdiri ke bawah dia langsung tahiyat. Ya udahlah, tenang saya sujud sahwi. Nah, dilanjut sampai akhir. Sok. Ruku. Bangun. Sujud. Ulah sujud. Jongkok. Terus duduk di antara. Terus sujud lagi. Nah, pelaksanaan sujud sahwinya kapan? Bentar, ini duduk di antara dua sujud dulu. Kapan sujud sahwinya? Oh, sebelum salam, ketika Allahu Akbar sebelum salam. Iya kan? Kalian mau awal salat nih, Allahu Akbar. Ini juga kegiatan sebelum salam. Terus berarti sujudnya kapan? Setelah tahiyat akhir berarti udah pertama nih dari ruku, sami Allah, i'tidal, terus sujud kan? Duduk di antara dua sujud. Nah, sujud lagi kan? Nah, ketika ini atau bangun dulu tahiyat baru sujud lagi. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua gimana? Sujud pertama nih dari posisi i'tidal ke sujud, bangun, baca apa? Duduk di antara dua sujud, sujud lagi, sujud akhir nih. Kemudian bangun, tahiyat akhir, enggak? Bapak Imam, Bapak Makmum juga, baca tahiyat akhir. Oh iya, berjamaahnya enggak bersuara tahiyat, pura-puranya udah selesai. Nah, setelah selesai baru dilakukan sujud, gitu. Misalkan ini kan posisinya si makmumnya tahu kalau misalkan tadi ada kesalahan dan tahu gimana tata cara sujud sahwinya. Nah, kalian kalau misalkan nggak ngerti nih sujud sahwi, tiba-tiba tadi teh iya sih 5 rakaat sholat isya teh, tapi kunaon cenah udah tahiyat teh kuduna salam ujug-ujug jungkal we sujud deui cenah. Pak, cenah sesat Pak. Jangan kaget. Ada sujud sahwi mah emang sujud tambahan. Jadi ketika setelah tahiyat dibacakan yang harusnya salam itu harus sujud. Sujud dulu, sujud sahwi namanya. Gimana bacaannya? Subhanallah la yanamu wala yashu. Artinya oke, bisa apa enggak?
Jadi dibacanya bukan man la, tapi mal la. Ditahan heula. Subhana man la yanamu wala yashu. Awas jangan tapi so praktek dulu, tahiyat dulu. So gak apa-apa, ini mah karena emang reka adegan jadinya bersuara. Si imam sok tahiyat bersuara. Iya sih. Tahiyat. Baca apa nih? Tahiyat. Kenceng dong. Iya lanjut. Ya, guys. Langsung setelah imam baca tahiyat, terus gimana lagi? Imam sadar kalau ada kesalahan nih. Sujud berarti. Sujud. Baca subhanallahi la yanamu wala yashu. Seperti itu. Dah, terima kasih. Tepuk tangan buat bertiga. Gitu. Jadi yang namanya sujud sahwi itu bukan serta merta tiba-tiba ada ujug-ujug ayat. Kunaon ada peristiwa ini karena ada pada zaman pada zaman saha? Zaman Nabi. Ini ada landasan hukumnya. Dibuka halaman 86. Di situ ada hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Bisa dibaca bareng-bareng. Bawa dulu nanti kalian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum salat salata aw arba'an falyatrahi rahishaka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla ayyu sallima. Rawahu Ahmad wa Muslim. Oke, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, bingung, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Tadi kejadiannya si imam ragu atau sadar, tadi teh kudu nama salam, tapi sieun mau langsung duduk di teh si makmumnya udah berdiri ikut kita, ikut imam, masa mau duduk lagi? Oke, ujug-ujug berat we dan duduk, kan gak lucu sholat ujug-ujug gitu.
Jadi dilanjutkan, yakinin hatinya. Bismillah ya Allah, yakin. Lanjutin, gak apa-apa, nambah seayat, nambah serokaat. Kemudian nanti di akhir lakukan sujud seperti itu. Tadi tata caranya udah ya. Untuk sebab-sebabnya sama tadi. Lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud. Kemudian lupa atau ragu jumlah. Dan yang ketiga, lupa membaca doa. Kalian suka baca doa kunut nggak? Enggak. Pak, panjang cenah. Pak, saya mah di masjidnya nggak pernah pakai kunut, jadi saya di rumah juga nggak pernah pakai kunut. Gak apa-apa, silakan. Yang mau pakai, yang enggak, nggak apa-apa, sama aja. Yang penting sholat. Yang salah mah yang nggak sholat. Jangan mempermasalahkan. Ih, si eta mah teu kunut cenah. Ih, si eta mah kunut cenah. Aliran naon ari kamu cenah. Hei, buka mata kalian. Mana matamu? Buka. Yang namanya kunut dan tidak kunut jangan pernah diperdebatkan. Masing-masing yang harus diperdebatkan teh yang enggak. Nah, kunaon aya kamu tuh sholat? Iya, bebas kumaha urang. Kamu mah dikasih tahu. Nah, yang gitu yang didebat mah. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya lupa melakukan. Kemudian yang terakhir gitu. Jadi nanti mau kalian sholat berjamaah ataupun sholat munfarid di rumah, kalau misalkan lupa jumlah rakaat, lupa akan rukun sholat, kalian hendaknya di akhir sholat sebelum salam melakukan sujud sahwi. Terakhir, apakah hikmahnya melakukan sujud sahwi teh? Tahu hikmah? Apa hikmah? Manfaat, betul. Manfaatnya sujud sahwi teh naon, Pak? Kan itu mah tebus dosa istilahnya. Terus manfaat buat kitanya apa? Dijadiin pembelajaran apa? Nah, yang tempatnya selalu benar itu apa? Siapa? Kita sebagai manusia tempatnya salah. Iya benar jawabannya, bukan ini salah. Salah jawabannya salah. Manusia itu tempatnya salah. Jadi ketika kalian udah merasa aing pang bener ya, aku nggak pernah salah, terutama cewek. Wanita itu tidak pernah salah. Ketika melakukan kesalahan, berarti balik lagi ke nomor apa? Wanita tidak pernah melakukan. Nah, itu ketika sholat salah, kemudian melakukan sujud sahwi. Oh benar, aku cewek juga melakukan kesalahan ternyata. Apalagi cowok, usik salah, ngek salah. Dari situ kita bisa ambil hikmahnya. Oke, kita sebagai manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Yang maha benar, yang selalu benar itu hanya Allah. Seperti itu. Jadi jangan merasa tinggi, jangan merasa sombong. Yang namanya manusia mah gak akan lepas dari kesalahan. Pasti dijamin melakukan kesalahan. Pasti. Ini ada
sahwi. Ada yang ditanyakan? Oke, Jora, silakan. Louder, apa? Tinggikan nadamu. Ya, sholat subuh. Jora, sholat subuh kedengeran nggak ke sana? Sholat subuh berapa rakaat? Lupa berarti bagus. Enggak sujud sahwi. Bapak sebelum jawab, Bapak tanya dulu. Jora tahu nggak masalah sujud sahwi? Sebelumnya, sebelum sekarang belajar nih? Enggak. Berarti kalau melakukan kesalahan nggak melakukan sujud sahwi karena nggak tahu. Oke. Nih, gini. Teman-teman semuanya, si Zora melakukan sholat subuh berapa rakaat? Nah, si Zora pernah kejadian satu kali atau gak tahu berapa kali? Sekali benar. Pernah sekali katanya lupa jumlah rakaatnya. Tapi ketika di akhirnya tidak melakukan sujud sahwi, padahal tahu dia melakukan kesalahan. Apa yang mesti saya lakukan dan bagaimana hukumnya? Gimana kira-kira? Pak, usah Pak. Gimana? Ada yang bisa bantu jawab? Posisinya si Zora belum tahu apa sih itu sujud sahwi. Jadi tidak melakukan. Jadi gimana jawabannya? Jawabannya tidak semua kan? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Jawabannya tidak. Belum ngomong. Jadi dulu. Tidak apa? Why? Kenaon? Kok tidak apa-apa, Pak? Pantu apa? Tidak apa sujud sahwi? Betul. Si Zora melakukan sholat subuh 2 rakaat, tapi lupa jumlah rakaatnya. Kemudian tidak melakukan sujud sahwi. Pak, gimana? Jawabannya tidak apa-apa. Karena belum tahu, bukan tidak tahu. Belum tahu apa itu yang namanya sujud sahwi. Dan bagaimana caranya ketika lupa di sholat harus melakukan apa? Jadinya tidak apa-apa. Nah, sekarang sudah belajar ketika melakukan kesalahan kalian wajib untuk melakukan sujud. Tuh, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, Bapak yang nanya nih. Ayo, Bapak yang nanya nih. Buat siapa ya? Ada yang mau ditanya ke Bapak? Dwi, sujud sahwi itu apa? Oke, buat ayo. Bayu, bacaan sujud sahwi itu seperti apa? Yang kencang. Subhana Allah
sujud sahwi teh apa? Manusia tidak boleh berpilih laku ngomong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang maha benar teh saha? Allah. Kalau manusia itu tempatnya gitu. Gitu ya? Paham semuanya? Oke, kalau misalkan paham, Bapak cukupkan materi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan di kemudian hari. Baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillah.